Slide ini, yaitu di season 2 ini, akan membicarakan salah satu konsep penting, bahkan bisa dikatakan yang paling penting dalam ilmu ekonomi yang akan kita pelajari, terutama berkaitan dengan ekonomika mikro pengantar, yaitu konsep tentang permintaan, penawaran, dan juga pasar. Pertama, kita akan mulai dengan permintaan. Permintaan ini akan dibicarakan melalui tabel yang akan ditampilkan di slide selanjutnya untuk menunjukkan apa itu permintaan dan juga apa bedanya dengan jumlah yang diminta. Di sini ada sebuah tabel. Tabel ini pertama ada kolom yang pertama ini adalah harga pizza. Jadi ada berbagai kemungkinan harga pizza ini. Kemudian di kolom berikutnya ini adalah jumlah pizza yang diminta oleh Wendy. Diminta di sini yang dimaksud adalah jumlah pizza yang mampu dan juga ingin dibeli oleh Wendy per tahun misalnya. Nah, di sini kita lihat kalau harganya 300, Wendy inginnya dan juga mampunya beli 0. Tidak ingin beli apa-apa, ya. Dan seterusnya ini. Kalau harganya turun menjadi 250.000, maka jumlah pizza yang diminta oleh Wendy adalah 9 dan seterusnya. Jadi di sini ada berbagai kemungkinan harga dan dihubungkan dengan berapa jumlah yang diminta. Sehingga tabel ini bisa kita sebut sebagai sebuah tabel permintaan pizza oleh Wendy. Jadi kalau kita bicara permintaan, yang kita bicarakan itu berbagai kemungkinan jumlah yang diminta pada berbagai kemungkinan harga ini. Jadi ini menunjukkan kalau kita bicara permintaan pizza oleh Wendy, itu berarti yang kita bicarakan berapa jumlah pizza yang diminta oleh Wendy pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Itu adalah permintaan. Jadi ini bisa disebut sebagai tabel permintaan. Sedangkan kalau kita bicara satu kemungkinan, misalnya kalau harganya 100.000, berapa jumlah pizza yang diminta Wendy? 36. 36 ini bukan permintaan, tapi 36 ini adalah jumlah pizza yang diminta. Jadi di sini perlu jelas perbedaan antara permintaan dan jumlah yang diminta. Kalau jumlah yang diminta itu hanya satu kasus atau satu kemungkinan saja. Pada saat harganya 200.000, berapa jumlah pizza yang diminta oleh Wendy? 18. Jadi 18 adalah jumlah pizza yang diminta oleh Wendy jika harganya 200.000. Sedangkan semua kemungkinan ini itu disebut sebagai permintaan pizza oleh Wendy. Jadi sekali lagi permintaan pizza oleh Wendy ini ditunjukkan dengan kalau harganya 300.000, jumlah yang diminta ini 0. Kalau harganya 250.000, jumlah yang diminta oleh Wendy adalah 9 dan seterusnya. Termasuk ini misalnya jika harga pizzanya 0, Wendy mau beli berapa? Jumlah pizza yang diminta oleh Wendy berapa? 54. Sehingga di sini menjadi jelas perbedaan antara permintaan dan jumlah yang diminta. Tabel permintaan pada slide sebelumnya tentang permintaan pizza Wendy tadi bisa juga ditampilkan dalam sebuah diagram atau grafik. Di sini sumbu vertikalnya ini adalah jumlah pizza yang diminta Wendy per tahun, sedangkan sumbu horizontalnya adalah harga pizza. Persis seperti tabel tadi, kalau harganya 50.000, maka jumlah yang diminta adalah 45. Kalau harganya 100.000, jumlah yang diminta ada 36 dan seterusnya, menunjukkan berbagai kemungkinan ini, sehingga garis ini bisa disebut sebagai garis permintaan pizza oleh Wendy. Jadi ini merupakan grafik atau diagram permintaan atau kurva permintaan pizza oleh Wendy. Sedangkan kalau kita bicara satu kemungkinan, misalnya kalau harganya 250.000, berapa jumlah pizza yang diminta oleh Wendy adalah 9. Jadi 9 ini merupakan sebuah contoh jumlah pizza yang diminta 9.
ada 18, ada 27. 27 apa? Jumlah pizza yang diminta jika harga pizzanya 150.000. Sehingga dari diagram atau grafik atau kurva ini juga menjadi jelas perbedaan antara kurva atau permintaan dengan jumlah yang diminta. Semua titik ini menunjukkan permintaan pizza oleh Wendy. Sedangkan masing-masing kuantitas ini kuantitas jumlah pizza yang diminta. Tabel permintaan dan juga kurva permintaan pada dua slide sebelumnya tadi juga bisa ditampilkan dalam sebuah persamaan. Kita tahu dalam matematika tabel yang baru saja kita lihat tadi dan juga grafik atau diagram atau kurva permintaan yang baru saja kita lihat bisa ditampilkan dalam sebuah persamaan. Karena tadi garisnya atau kurvanya itu berupa garis lurus, maka kita dapatkan sebuah persamaan linier semacam ini. Ini QD, ini menunjukkan jumlah pizza yang diminta oleh Wendy. Itu sama dengan 54 dikurangi 0,00018 P. P itu adalah harga pizza. Sehingga di sini kita bisa lihat salah satu pengetahuan yang kita tahu dari ilmu ekonomi bahwa yang namanya sebuah permintaan jika harganya naik, ini perhatikan dalam persamaan ini kalau harganya naik, karena ini tandanya negatif, karena slope-nya negatif, maka jumlah yang diminta akan turun. Itu merupakan hukum permintaan, ya. Jadi slope-nya ini negatif 0,00018 ini menunjukkan berlakunya hukum permintaan dalam persamaan ini. Kalau harganya naik, masukkan saja angka berapapun, semakin besar P-nya, QD-nya atau jumlah yang diminta, jumlah pizza yang diminta oleh Wendy akan semakin turun. Sedangkan 54 ini merupakan intercept, ya, intercept dengan Q. Kalau Q-nya tadi ditempatkan di sumbu vertikal, maka ini disebut intercept vertikal. Besarnya 54. Artinya apa? Artinya jika harganya ini misalnya harganya 0, harganya betul-betul 0, bukan kecil sekali tapi 0, maka angkanya di sini 0, maka nilai dari jumlah yang diminta ini adalah 54. Hingga ini merupakan dalam matematika disebut sebagai intercept vertikal. Vertikal karena dalam grafik tadi Q-nya ditempatkan di sumbu vertikal atau intercept Q atau intercept jumlah yang diminta. Nah, dalam buku-buku ilmu ekonomi seringkali orang menampilkan persamaan permintaannya tidak seperti ini, tapi dibalik, P-nya dipindah ke depan, Q-nya dipindah ke belakang, jadi namanya inverse persamaan permintaan. Ini kalau dibalik jadinya ini, P sama dengan 300.000 dikurangi 5,555/9 QD. P itu harganya, QD jumlah yang diminta. Nah, nanti kita akan lebih sering melihat persamaan permintaan yang sudah di-inverse, yang sudah dibalik menjadi seperti ini. Sehingga nanti ini kalau digambar menjadi sebuah diagram, grafik, kurvanya itu berada pada sebuah sumbu vertikal, sumbu vertikalnya itu P, ya. Jadi di sumbu horizontalnya bukan lagi P, tapi sekarang sumbu horizontalnya adalah QD, jumlah yang diminta. Seperti akan kita lihat di slide berikutnya. Sekarang bisa kita lihat berbeda dengan diagram sebelumnya. Sebelumnya itu di vertikalnya itu adalah kuantitas yang diminta, sekarang ini dibalik menjadi harga pizza. Sedangkan jumlah yang dimintanya di sumbu horizontal. Sehingga ini mencerminkan persamaan permintaan yang sudah di-inverse, yang sudah dibalik. Seperti tulis lagi di sini, P sama dengan 300.000 dikurangi negatif 5,5555/9 QD. Ini juga merupakan kurva permintaan pizza oleh Wendy, tapi ini inverse, sudah dibalik. Titik-titiknya pada dasarnya sama, cuma dibalik. Misalnya ini
Kalau harga pizzanya itu 300.000, berapa jumlah pizza yang diminta oleh Wendy? 0, seperti tadi. Kalau harganya 150.000, berapa jumlah pizza yang diminta oleh Wendy? 27. Kemudian juga tampak di sini bahwa 300.000 itu merupakan interceptnya, di sini interceptnya, dan slope-nya itu negatif 5,555 ini. Ini menunjukkan, tadi sudah kita bicarakan hukum permintaan, bila harganya semakin turun dari 300.000, 250 dan seterusnya, jumlah pizza yang diminta semakin banyak, dan sebaliknya kalau harganya semakin tinggi, semakin naik ya, dari 50.000, 100.000 dan seterusnya, maka jumlah pizza yang dimintanya semakin kecil. Selanjutnya, di sini kita akan membicarakan permintaan pasar. Maksudnya, tadi yang sudah kita bicarakan itu permintaan individual, seseorang yang namanya Wendy. Sedangkan kalau misalnya di pasar itu ada 2 orang, hanya 2 orang saja. Misalnya ini ada Wendy dan Doni, sedangkan ini merupakan tabel permintaannya Wendy. Lalu ini tabel permintaannya Doni, hubungan antara harga dan jumlah yang dimintanya Doni ini. Jadi kita punya 2 informasi, yang ini menunjukkan permintaannya Wendy, sedangkan hubungan harga dan ini menunjukkan permintaannya Doni. Maka permintaan di pasar secara total, seandainya hanya ada 2 pelaku, hanya dua konsumen pizza, Wendy dan Doni, maka yang namanya permintaan pasar total itu hanya dijumlahkan saja. Yang dijumlahkan apanya? Yang dijumlahkan jumlah yang dimintanya, bukan harganya yang dijumlahkan, tapi yang dijumlahkan adalah jumlah yang dimintanya. Ini perhatikan, kalau harga 350.000, Wendy ini minta negatif 9, ini tidak untuk dibayangkan pengertian dalam pengertian sebenarnya, ini hanya hipotetis saja. Negatif 9 ini kalau harganya terlalu tinggi, pada dasarnya Wendy ya mintanya 0 sebenarnya. Negatif 9 tambah 0, negatif 9. 0 tambah 5, 9 tambah 10, 19. 18 tambah 15, 33, dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan jumlah yang diminta total ini negatif 9, 5, 19, sehingga hubungan antara harga dan jumlah yang diminta ini merupakan permintaan pasar. Sekali lagi, negatif 9 ini tidak logis, ini hanya hipotetis saja untuk menunjukkan nanti bagaimana kita akan menggambar diagram atau grafiknya. Yang logis adalah ya, kalau 350.000 jumlah yang diminta Doni 0, jumlah yang diminta total negatif 9 karena secara hipotetis yang diminta Wendy adalah negatif 9, tapi nanti dalam kenyataan ya sama saja dengan 0 karena kita tidak mungkin menggambar jumlah yang negatif. Sekarang kita akan lihat diagramnya di slide berikutnya. Ini diagram permintaannya. Ini kurva permintaannya Wendy, ini kurva permintaannya Doni. Kalau ini dijumlahkan jadilah kurva permintaan pasar. Sekali lagi tadi yang jumlah negatif ini dibuat putus-putus menunjukkan ini tidak relevan ya, tidak relevan yang putus-putus ini. Yang putus-putus ini tidak relevan karena jumlah negatif itu tidak relevan. Yang relevan hanyalah daerah yang positif ini, jumlah dan harga yang positif yang relevan. Nah, sehingga kurva permintaannya ini untuk Wendy, ini untuk Doni. Kalau dijumlahkan, jadinya yang ini. Misalnya kita ambil saja salah satu, kalau harga 200.000, yang diminta Wendy 18, yang diminta oleh Doni 15. 18 tambah maaf, 200.000 ya, 15. Maka jumlahnya digabungkan jadi 33. Dan yang lain juga begitu. Kalau harganya 50.000, Wendy 45, Doni 30. Dijumlah 75. Jadilah ini kurva permintaan pasar untuk pizza.
Sekarang kita lihat persamaannya untuk persamaan permintaan pasar. Ini permintaannya Wendy sebelum di inverse ya, masih sebelum di inverse ini. Permintaannya Doni ini. Kita ingat tadi dari grafis dan juga dari tabel tadi, yang dijumlahkan itu kuantitasnya, bukan harganya. Sehingga yang kita perlukan itu adalah persamaan permintaan yang sebelum di inverse ini masih kuantitas sama dengan kuantitas sama dengan. Nah, ini siap dijumlahkan untuk mencari permintaan pasar. Ini dalam rangka mencari permintaan pasarnya, KID pasarnya itu adalah KID-nya Wendy ditambah KID-nya Doni, bukan P-nya Wendy atau P-nya Doni. Nah, jadi bukan inverse-nya yang kita jumlahkan, tapi yang aslinya sebelum di inverse. Ini KID-nya Wendy itu kan ini 54 min ini, Doni ini tinggal kita tambahkan saja, maka kita dapatkan permintaan pasar, persamaan permintaan pasar. KID pasar sama dengan 89 itu berarti 54 tambah 35. Kemudian negatif 0,00028 ini negatif 0,0018 ditambah negatif 0,001 dapatnya ini. Sehingga 89 ini adalah intercept dari permintaan pasar dan juga slope-nya adalah negatif 0,00028. Perhatikan bahwa tandanya itu tetap negatif. Tapi kalau kita lihat angkanya itu menjadi lebih besar. Ya, angkanya lebih besar ini. Ini 0,0018, ini 0,0028 karena ini dijumlah ya. Jadi kalau tanda negatifnya ini kita abaikan, slope-nya menjadi lebih besar. Kalau kita perhatikan dalam kurva tadi, kurvanya itu menjadi lebih datar karena P-nya di vertikal ya. P, ingat tadi yang P yang kurva permintaan yang sudah di inverse, P-nya di sumbu vertikal, maka kurvanya menjadi lebih mendatar. Tadi sudah kita lihat bahwa jika ini sebuah kurva permintaan pizza oleh Wendy tadi, kita lihat bahwa jika harganya mengalami penurunan misalnya dari 250.000 ke 200, maka jumlah yang diminta naik dari 9 ke 18. Nah, gerakan dari titik yang ini ke titik berikutnya ini seringkali disebut sebagai gerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi gerakan sepanjang kurva permintaan ini, jadi masih pada kurva permintaan yang sama, itu terjadi karena adanya perubahan harga. Jadi seandainya harganya turun, maka jumlah yang diminta naik. Dan sebaliknya, jika harganya misalnya mengalami kenaikan dari 100 ke 150.000, maka jumlah yang diminta akan turun dari 30 ke 27. Jadi gerakannya masih panjang kurva. Sehingga ditulis gerakan sepanjang kurva permintaan, perubahan jumlah yang diminta karena perubahan harga. Di samping itu ada kemungkinan lain. Jadi gerakannya bukan gerakan sepanjang kurva, tapi ini merupakan sebuah pergeseran kurvanya. Jadi kurva permintaannya bisa bergeser. Misalnya saja ini perhatikan, pada saat harga itu 250.000, jumlah yang diminta adalah 9. Tetapi kalau misalnya harganya sama, tetap 250.000, tapi penghasilan dia naik. Nah, maka pada harga yang sama bisa menyebabkan jumlah yang dimintanya bukan lagi 9 tapi lebih tinggi. Mungkin di sini misalnya, di titik ini jumlahnya lebih banyak. Dan kalau pendapatannya naik atau penghasilannya naik, maka kenaikan ini akan terjadi pada semua tingkat harga. Misalnya, tadi kita sudah bicara yang 250.000. Bagaimana kalau yang 150.000? Pada harga 150.000, kalau harganya pendapatannya itu belum berubah, maka jumlah yang dimintanya 27. Tapi kalau kemudian pendapatannya naik atau penghasilannya naik, maka ini jumlah yang dimintanya tidak akan 27 lagi, tapi menjadi lebih tinggi. Sehingga ini terjadinya pada semua tingkat harga. Akibatnya, kalau pendapatannya naik, kurva permintaannya tidak lagi di sini, yang biru ini, tapi pindah atau bergeser. Bergeser ke yang merah ini misalnya. Jadi bergeser dari yang biru ke yang merah. Apa penyebabnya dalam contoh ini?
karena penghasilan atau pendapatannya naik, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Sehingga ini menunjukkan sebuah contoh pergeseran kurva permintaan. Jadi perubahan jumlah yang dimintanya itu terjadi pada semua tingkat harga, tidak hanya satu tingkat harga saja, tapi semua tingkat harga, yang disebabkan karena ada perubahan selain harga. Jadi yang menyebabkan pergeseran bukan harganya, harganya tetap ini 250.000 di sini, tapi penghasilannya yang naik menjadi lebih tinggi, sehingga jumlah yang diminta naik pada harga yang sama. Sehingga itu disebut sebagai pergeseran kurva permintaan. Yang disebabkan apa? Karena faktor-faktor selain harga barang yang bersangkutan. Tadi sudah kita bicarakan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan itu bergeser. Jadi bukan gerakan sepanjang kurva, tapi pergeseran kurvanya. Tadi sudah dicontohkan salah satu hal yang bisa menggeser kurva permintaan tadi adalah penghasilan. Tapi tentu saja tidak hanya penghasilan yang bisa menggeser kurva permintaan. Jadi faktor-faktor relevan yang lain selain harga, kalau itu berubah juga bisa menggeser kurva permintaan. Misalnya selera orang itu berubah. Kemudian harga barang lain yang terkait berubah. Kemudian bisa juga misalnya perkiraan terhadap sesuatu pada masa yang akan datang itu berubah. Misalnya perkiraan harga, perkiraan pendapatan, perkiraan selera, perkiraan faktor politik dan lain-lain itu juga bisa menggeser kurva permintaan. Setelah membicarakan permintaan, berikutnya kita akan membicarakan penawaran. Pertama, seperti membahas permintaan tadi, kita akan lihat perbedaan antara penawaran dan jumlah yang ditawarkan pada slide berikutnya. Kita lihat terlebih dahulu tabel penawaran ini. Jadi di sini ada tabel, isinya di sini adalah harga, berbagai kemungkinan harga roti John original per buah, gitu ya. Di sini menunjukkan kalau harganya 10.000, kalau harganya 20.000 per buah, ya, produknya atau barangnya adalah roti John original ini. Kemudian di kolom yang kedua kita lihat di sini jumlah roti John original yang ditawarkan. Ya, ditawarkan siapa? Ditawarkan oleh penjual. Jadi ini roti John yang penjualnya namanya Johnny. Jadi misalnya kalau harganya 10.000 oleh Johnny ini dianggap terlalu rendah, dia tidak mau jualan, maka jumlah yang dia tawarkan, ya artinya yang dia mampu produksi, yang juga tidak hanya mampu, yang juga dia bersedia memproduksinya, itu adalah 0. Jadi yang ditawarkan itu 0 oleh Johnny. Kemudian kita lihat di sini kalau harganya 20.000 bagi Johnny ini sudah cukup menarik, maka dia mampu dan juga mau memproduksi atau menawarkan roti John sebanyak 50 dan seterusnya. Karena ini menunjukkan jumlah roti John original yang ditawarkan Johnny per hari pada berbagai tingkat harga, ya, maka ini bisa disebut sebagai tabel penawaran roti John original oleh Johnny per hari. Ini merupakan contoh tabel penawaran. Jadi berbagai kemungkinan jumlah roti John yang ditawarkan ini harganya. Jadi kalau 50-nya apa? 50 roti John yang ditawarkan atau jumlah yang ditawarkan. 150 ini jumlah yang ditawarkan. Sedangkan penawarannya mana? Penawarannya gabungan semuanya ini. Jumlah roti John yang ditawarkan pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Kemudian dari tabel penawaran tadi kita tuangkan dalam persamaan matematika. Ya, jadi dari informasi di tabel tadi kita ringkas dalam sebuah persamaan. Namanya persamaan penawaran. Di sini ada QS, jumlah barang yang ditawarkan. Dalam contoh tadi adalah jumlah roti John original oleh Johnny. Itu sama dengan negatif 50 ditambah 0,005 P. P itu harga roti John-nya. Ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat seperti permintaan tadi ada slope-nya.
ya, slope-nya itu 0,005. Dalam persamaan penawaran slope-nya itu positif sesuai hukum penawaran, bahwa kalau harganya mengalami kenaikan, maka jumlah roti john yang ditawarkan atau jumlah yang ditawarkan itu akan naik karena ini slope-nya positif. Bisa dicoba saja harganya, dicoba-coba dari harga 1, 2, 3, 4. Kalau ini dinaikkan, maka jumlah roti john yang ditawarkan akan naik. Lalu kita lihat di sini, ini interceptnya negatif 50. Ini merupakan persamaan penawaran. Seperti permintaan, seringkali persamaan penawaran nanti dalam pembicaraan ilmu ekonomi, dalam berbagai buku, itu tidak ditampilkan sebagai persamaan yang asli begini, tapi sudah di-inverse, dibalik, P-nya di depan, Q-nya di belakang. Jadi kalau ini dibalik menjadi P sama dengan 10.000 plus 200 GS. P itu harganya, Q itu jumlah yang ditawarkan, dalam hal ini roti john original yang ditawarkan oleh Johnny. Sehingga ini bisa ditampilkan nanti dalam diagram, dalam grafik, dalam kurva. P-nya itu sebagai sumbu vertikal, Q-nya sebagai sumbu horizontal. Inilah cerminan dari yang baru saja kita bicarakan tentang penawaran roti john original oleh Johnny tadi. Tabel tadi, persamaan tadi bisa dituangkan dalam grafik, dibuat diagramnya, kurvanya. Ini P-nya di vertikal, Q-nya di horizontal. Lalu informasi tadi kita plotkan di sini, dapatlah kurva penawaran roti john original. Kita lihat di sini P-nya itu mempunyai intercept 10.000. Ya, artinya kalau harganya 10.000, jumlah yang ditawarkan adalah 0. Lalu kalau harganya naik jadi 20.000, jumlah yang ditawarkan jadi 50 dan seterusnya. Kita lihat di sini slope-nya positif. Kalau harganya naik, jumlah yang ditawarkan naik sesuai hukum penawaran. Sehingga kita sekarang bisa lihat di sini, ini merupakan kurva penawarannya. Sedangkan salah satu titik di sini, misalnya, kalau harganya 50.000, berapa jumlah roti john yang ditawarkan? 200. Berarti 200 ini adalah jumlah yang ditawarkan. Bukan penawaran, tapi jumlah yang ditawarkan. Penawarannya ini. Kurva ini, kurva penawarannya. Sedangkan 250 ini adalah jumlah yang ditawarkan jika harganya 60.000. Sedangkan untuk penawaran pasarnya, bukan penawaran individual ya, tapi penawaran pasarnya, cara menentukan pada prinsipnya sama dengan permintaan pasar. Jadi ini misalnya ada penawaran dari satu individu yang ada di pasar yang namanya Johnny, kemudian ada penawaran dari Adul, dan kalau memang ternyata di pasar itu hanya ada 2 penjual, 2 produsen ini, hanya Johnny dan Adul saja, maka penawaran pasarnya tinggal dijumlahkan antara kuantitasnya Johnny dengan kuantitasnya Adul pada berbagai tingkat harga. Sehingga kita dapatkan di sini hubungan antara total jumlah yang ditawarkan di dalam pasar itu, yang merupakan gabungan antara yang ditawarkan Johnny dan Adul pada berbagai tingkat harga. Sehingga ini kita dapatkan tabel penawaran pasar. Demikian juga untuk kurvanya, kurva penawaran pasarnya, konsepnya sama dengan permintaan pasar pada intinya, cara menentukannya. Di sini ada penawarannya Johnny, ada penawarannya Adul, kemudian kuantitasnya ini kita jumlahkan. Jadi yang dijumlahkan kuantitasnya, bukan harganya. Jadi misalnya ini pada harga 20.000, yang ditawarkan Adul 50, yang ditawarkan Johnny 50, sedangkan yang ditawarkan Adul adalah 0. Jadi 50 ditambah 0 adalah 50 dan seterusnya. Misalnya di sini pada harga 50.000 yang ditawarkan Johnny adalah 200, yang ditawarkan oleh Adul adalah 60. Berarti kalau dijumlahkan menjadi 260. Gitu ya.
dan pada titik-titik yang lain caranya sama, sehingga kita dapatkan sebuah garis yang menghubungkan titik-titik itu, yaitu penawaran pasar. Sedangkan di sini ditunjukkan garis putus-putus untuk daerah yang tidak relevan. Mengapa tidak relevan? Ini jumlah yang ditawarkannya negatif, tidak relevan. Seperti juga di sini, yang negatif dibedakan dalam diagram ini karena dianggap yang jumlah yang negatif itu tidak relevan. Ini juga. Demikian juga untuk persamaannya. Ingat, yang dijumlahkan seperti permintaan pasar, yang dijumlahkan itu adalah kuantitasnya, sehingga ini permintaannya ditulis dalam bentuk Q sama dengan, bukan P sama dengan, bukan inverse-nya, tapi permintaan aslinya. Q sama dengan ini yang Joni, ini yang Adul, kemudian dijumlahkan. Jadi ini negatif 50 tambah 0,005P ditambah ini untuk yang Adul dijumlahkan jadi ini. Sehingga kita dapatkan di sini intercept yang baru dan slope yang baru. Dan slope-nya ini jadi lebih besar. Ini 0,005, ini 0,002. Penawaran pasarnya memiliki slope 0,007. Sehingga slope-nya lebih besar. Karena slope-nya lebih besar dan grafiknya seperti di slide sebelumnya itu dalam bentuk kurva penawaran yang harganya ditempatkan di sumbu vertikal, maka slope yang lebih besar itu dari sisi grafik ditunjukkan oleh kurva yang lebih datar, kurva penawaran yang lebih datar. Selanjutnya, kita ingat kembali bahwa kita sudah membicarakan dalam sebuah kurva penawaran, jika misalnya harga itu mengalami kenaikan dari 30.000 sampai 40.000, dari sini ke sini, harganya naik, itu akan menyebabkan jumlah yang ditawarkan akan naik dari semula 100 menjadi 150. Ya, jadi ada gerakan dari titik ini ke ini. Maka ini bisa juga disebut sebagai gerakan sepanjang kurva penawaran. Jadi gerakan ini yang menyebabkan adalah perubahan harga. Ya, jadi seandainya harganya mengalami kenaikan dari 30.000 menjadi 40.000, maka jumlah yang ditawarkan oleh Joni, jumlah roti John original yang ditawarkan oleh Joni akan naik dari 100 menjadi 150. Mengapa? Karena bagi penjual, harga yang lebih tinggi itu sesuatu yang menyenangkan. Artinya, harga lebih tinggi berarti nanti penerimaannya lebih tinggi dan ada harapan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. Sehingga kalau harganya naik, itu sesuatu yang menyenangkan, cenderung si Joni ini penjualnya ingin menawarkan roti John dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi 100 menjadi 150 itu namanya gerakan sepanjang kurva. Tetapi perubahan yang terjadi itu tidak selalu perubahan yang berkaitan dengan harga. Kalau harga tadi di sini adalah harga hipotetis ya, jadi jika harga sekian, maka yang ditawarkan dan seterusnya. Nah, ada juga kemungkinan perubahan yang lain selain harga. Kalau yang berubah selain harga, kejadiannya akan berbeda. Peristiwa yang diakibatkannya akan berbeda. Misalnya, yang terjadi adalah teknologinya meningkat. Misalnya, proses produksi oleh si Joni ini ada kemajuan, lebih efisien. Dia menemukan cara produksi yang lebih bagus, lebih efisien. Karena lebih efisien artinya dengan input yang sama dia bisa menghasilkan roti John yang lebih banyak dalam waktu yang sama. Ya, karena lebih efisien, karena teknologinya meningkat. Akibatnya, karena itu sesuatu yang bagus bagi Joni, lebih efisien, dia punya harapan mendapatkan laba yang lebih besar juga. Sehingga dia akan berusaha menawarkan dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya, pada saat seandainya saja harga itu 60.000,
Semula sebelum ada perubahan teknologi yang ditawarkan Joni hanya 250. Tapi sekarang karena ada kemajuan teknologi, Joni tidak akan lagi menawarkan sebesar 250 saja, tapi ingin menawarkan lebih banyak mungkin di sini. Dan kemajuan teknologi itu, kenaikan efisiensi karena kemajuan teknologi itu juga berlaku untuk semua tingkat harga manapun. Kalau ada kemajuan teknologi, maunya penjual itu menawarkan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi semula di sini, jadi di sini, semula di sini, jadi di sini. Sehingga terjadilah semua titik itu bergeser. Ya, semua titik bergeser ke kanan. Artinya sekarang kurvanya bukan lagi kurva yang biru. Sekarang kurvanya adalah kurva yang merah ini. Sehingga pada dasarnya telah terjadi pergeseran kurva penawaran dari yang semula di sini yang biru ke yang merah. Jadi yang merah ini adalah dampak dari perubahan selain harga tadi. Sehingga di sini ditulis perubahan jumlah yang ditawarkan pada semua tingkat harga karena perubahan selain harga barang yang bersangkutan. Jadi yang dibicarakan bukan seandainya harga berubah, bukan, tapi justru seandainya harga itu tetap 60.000 tapi ada kemajuan teknologi, berapa jumlah yang ingin ditawarkan oleh Joni? Naik. Kalau harga 50.000, berapa yang ingin ditawarkan Joni? Naik, dan seterusnya. Sehingga ini namanya pergeseran kurva penawaran. Selain teknologi, entah itu teknologi produksi, atau mungkin teknologi pengolahan input, atau teknologi pengelolaan sumber daya manusia, teknologi yang lain yang berhubungan dengan kegiatan produksi itu, ada hal lain yang juga bisa mempengaruhi kurva penawaran, sehingga kurva penawaran bisa bergeser. Misalnya harga input, entah itu harga inputnya naik atau turun. Bisa juga itu masalah ekspektasi terhadap masa depan, mungkin itu ekspektasi keadaan politik di masa depan. Apakah masa depan akan damai-damai saja atau ada kekacauan politik, ekspektasi terhadap inflasi, ekspektasi terhadap keadaan perekonomian, apakah akan ada resesi atau akan ada depresi atau akan ada bahkan mungkin apakah akan ada pandemi dan lain, itu juga bisa menggeser kurva penawaran. Setelah kita bicarakan permintaan, penawaran, sekarang kita akan membicarakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi interaksi permintaan dan penawaran itu akan membentuk yang namanya pasar. Sehingga pasar ini adalah interaksi antara permintaan dan penawaran. Akan lebih detail kita bicarakan di slide selanjutnya, termasuk nanti kita bisa lihat keseimbangan yang ada di pasar. Slide yang ini akan membicarakan tentang pasar. Jadi di sini ada kurva penawaran, ini S, ini mencerminkan perilaku penawaran yang ada di sebuah perekonomian. Lalu di sini ada kurva permintaan D, ini mencerminkan perilaku permintaan yang ada di perekonomian itu. Nah, interaksi antara permintaan itu mencerminkan perilakunya konsumen, itu akan bertemu atau berinteraksi dengan perilakunya produsen dalam bentuk penawaran ini. Nah, secara grafis interaksinya terlihat dari perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan ini. Mereka berpotongan di titik E. Di titik E itu terjadi pada harga 28.000 dan kuantitasnya 180.000. Nah, untuk membahas tentang interaksi ini di pasar ini, kita akan mulai dulu tidak dari E dulu, kita akan mulai dari titik lain. Seandainya permintaannya ini D dan penawarannya ini S,
sedangkan harganya itu 32.000, ya, harganya 32.000. 32.000 itu lebih tinggi dari perpotongannya tadi. Itu kita lihat di sini. Pada harga 32.000 berdasarkan perilaku konsumen itu maunya dia ya maunya minta barang jumlahnya 120. Tapi pada harga 32.000 berdasarkan perilaku produsen, maunya produsen itu menawarkan 220. Jadi ini ada perbedaan. Yang ditawarkan 220, yang diminta hanya 120. Yang ditawarkan lebih tinggi daripada yang diminta. Barangnya melimpah, yang diminta sedikit. Jadi akhirnya harga akan tertekan ke bawah. Ya, kalau barangnya berlimpah-limpah sedangkan yang membutuhkan atau yang meminta sedikit, barangnya akan tertekan ke bawah. Jadi ini posisi 32.000 itu bukan posisi yang stabil. Ini posisi yang tidak stabil. Dia kenapa? Karena dia akan cenderung berubah. Berubah kemana? Cenderung berubah ke bawah. Nah, harga ini akan cenderung terus berubah ke bawah sepanjang masih tingginya masih di atas E. Hanya akan berhenti kalau dia sudah berada di titik E ini, yaitu pada harga 28.000. Di titik E ini yang ditawarkan persis sama dengan yang diminta. Jadi tadi kita lihat ulang, kalau harga 32.000 yang ditawarkan 220, yang diminta adalah 120, maka ada kelebihan yang ditawarkan atau ada excess supply. Ini akan menekan harga ke bawah, terus harga akan turun terus sampai tidak ada perbedaan jumlah yang diminta dan ditawarkan, yaitu terjadi pada harga 28.000. Demikian juga kalau misalnya harga yang terjadi itu misalnya 16.000. Pada harga 16.000 ini, maka jumlah yang diminta ini dipotongkan dengan permintaan 360. Jadi harganya rendah, konsumen maunya banyak, minta banyak. Tapi produsen tidak suka harga yang rendah ini. Dia maunya menawarkan pada jumlah yang hanya 60. Sekali lagi kita ulangi, harganya itu rendah sekarang, hanya 16.000. Itu bagi konsumen itu berita bagus, harganya rendah, sehingga dia mau minta sejumlah 360. Tapi bagi produsen, harga yang terlalu rendah ini menyebabkan produsen maunya menawarkan 60 saja karena tidak menarik harga sekian. Sehingga ada kelebihan permintaan, ada excess demand. Nah, selama masih ada excess demand, yang diminta lebih banyak daripada yang ditawarkan, maka harga itu akan tertekan naik, akan cenderung naik karena barangnya langka, yang diminta lebih banyak daripada yang ditawarkan. Ini akan terus naik sepanjang masih ada selisih, masih ada excess demand ini. Baru akan berhenti kalau harga itu sudah sampai di 28.000. Mengapa berhenti? Karena sudah tidak ada lagi perbedaan antara yang diminta dengan yang ditawarkan. Sehingga titik E ini, yaitu pada harga 28.000 dan kuantitasnya 180, itu adalah titik keseimbangan atau titik equilibrium. Sehingga di sini diberi simbol E, maksudnya equilibrium atau keseimbangan. Jadi ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pada titik keseimbangan ini bukan berarti namanya seimbang, namanya equilibrium, bukan berarti konsumennya diam saja, produsennya diam saja, tidak. Tapi ada interaksi di situ antara permintaan dan penawaran. Produsennya tetap aktif di sini. Aktif apa? Aktif memproduksi barang. Berapa yang diproduksi? 180 per periode. Misalnya periodenya bulan ya per bulan, periodenya tahun ya per tahun. Sedangkan konsumen juga aktif membeli sebanyak 180 ini pada harga berapa? Pada harga 28.000. Jadi meskipun namanya keseimbangan, bukan berarti itu statis, tapi justru itu ada proses yang berjalan secara terus-menerus tapi seimbang.
tidak ada kecenderungan untuk berubah, harganya cenderung tetap segini, yang ditransaksikan jumlahnya tetap 180. Setelah melihat bagaimana pasar itu terjadi melalui interaksi permintaan dan penawaran di slide sebelumnya, sekarang kita akan melakukan analisis perubahan keseimbangan pasar. Jadi tadi ada keseimbangan di pasar, tapi keseimbangan itu bisa berubah. Ya, ada hal-hal yang bisa menyebabkan keseimbangannya berubah. Nah, pedoman atau cara sederhana untuk menganalisisnya bisa ditunjukkan di sini melalui tahapan. Ini disederhanakan menjadi 3 tahapan, 1, 2, 3. Jadi nanti kalau menganalisis perubahan keseimbangan pasar, apa hal pertama yang harus dilakukan? Pertama itu adalah kita perlu menentukan, nah kalau ada suatu peristiwa, misalnya peristiwanya itu pandemi misalnya di suatu wilayah, itu dampaknya itu ke permintaan atau penawaran, pergeseran permintaan atau pergeseran penawaran, permintaan saja atau penawaran saja atau dua-duanya, atau bahkan mungkin tidak dua-duanya. Itu hal pertama yang perlu ditentukan. Jadi mana yang bergeser. Lalu langkah yang kedua adalah kalau kita sudah tahu, sudah menentukan, oh yang bergeser adalah ini permintaan atau penawaran atau dua-duanya atau tidak dua-duanya. Nah, kalau ada yang bergeser, maka kita perlu menentukan arahnya kemana. Apakah ke kanan atau ke kiri atau kemana. Dan juga seandainya datanya akurat, datanya lengkap tentang kurva permintaan, artinya kita punya persamaan yang akurat, ya seperti contoh yang ada di slide sebelumnya, maka kita juga bisa menentukan besarnya pergeseran itu berapa, atau seberapa jauh. Ya, artinya kita nanti tahu kurva permintaan yang awal dan kurva permintaan yang setelah pergeseran. Nah, setelah itu kita bisa melakukan langkah yang ketiga, yaitu menentukan dampak dari perubahan itu atau perubahan keseimbangannya itu seperti apa. Terutama kita ingin tahu setelah ada peristiwa itu nanti harga keseimbangannya berubah dari berapa menjadi berapa, atau bahkan bisa terjadi harganya tetap, dan juga kuantitasnya, artinya kuantitasnya berubah dari berapa ke berapa, sehingga kita bisa mengetahui dampak dari peristiwa itu terhadap harga keseimbangan P atau price keseimbangan di sini, dan juga kuantitas quantity atau jumlah produk atau jumlah barang yang ditransaksikan di dalam pasar, keseimbangannya pada jumlah berapa. Sebelumnya 20 menjadi 40 atau sebelumnya 20 menjadi 10, banyak kemungkinannya. Ini tahapannya 1, 2, 3. Jadi nanti setiap kali ada peristiwa, cara yang bisa kita lakukan secara sederhana adalah melakukan analisis menggunakan 3 tahapan ini. Nah, tahapan ini akan lebih jelas nanti kalau ditampilkan dalam sebuah diagram, dalam sebuah kurva-kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran di pasar, seperti tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Di slide ini ada sebuah contoh untuk menunjukkan cara menganalisis keseimbangan pasar bila terjadi suatu peristiwa tertentu. Ini misalnya yang kita bicarakan dalam contoh ini, sebuah pasar sepeda saat pandemi di suatu kota, gitu ya. Anggap saja kotanya kota Yogyakarta, gitu misalnya. Ini ada kota Yogyakarta, di situ ada pasar sepeda saat pandemi. Ya, nah, misalnya dalam contoh ini digambarkan karena ada pandemi di kota ini, misalnya tadi di kota Yogyakarta, orang-orang menjadi lebih semangat berolahraga. Mengapa? Karena mereka berpikiran
Kalau mereka berolahraga maka akan meningkatkan daya tahan tubuh mereka, jadi lebih sehat, ya. Sehingga yang terjadi berikutnya adalah yang semula itu jarang naik sepeda sekarang jadi lebih sering naik sepeda. Yang semula tidak pernah olahraga dengan sepeda sekarang inginnya olahraga dengan sepeda. Sehingga mereka supaya bisa olahraga dengan sepeda, karena sebelumnya tidak punya sepeda, mereka harus membeli sepeda. Kemudian di samping dampak berupa kenaikan keinginan masyarakat untuk membeli sepeda seperti diceritakan tadi, ternyata saat pandemi ini, dalam contoh ini digambarkan bahwa masyarakat juga harus melakukan physical distancing, ya. Mobilitasnya menjadi terbatas, kegiatan kerja mereka menjadi terganggu. Nah, gangguan terhadap kegiatan masyarakat, entah karena harus tinggal di rumah, entah karena harus kesulitan mencari alat transportasi, dan lain-lain, maka akan mengganggu kegiatan produksi sepeda itu. Ya, jadi kegiatan produksi sepedanya menjadi terganggu. Kenapa? Karena sekarang berbagai masalah dalam produksi muncul, banyak ada aturan, misalnya karyawan itu hanya boleh kerja di kantor, work from office jumlahnya hanya 50% misalnya. Jadi proses produksinya terganggu sehingga menyebabkan jumlah sepeda yang bisa diproduksi akan tidak sebanyak seperti sebelumnya. Nah, ini contoh sebuah peristiwa. Peristiwanya digambarkan seperti tadi. Nah, berdasarkan peristiwa itu kita akan lihat bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan dalam pasar sepeda di kota ini. Kita akan menganalisis keseimbangannya dari contoh dari slide sebelumnya tadi. Misalnya di sini pertama kita mulai dari kurva permintaan D1. Ini menunjukkan permintaan sepeda di kota Yogyakarta seperti contoh tadi sebelum ada pandemi. Kemudian ini penawarannya S1, ini juga penawaran sebelum ada pandemi. Nah, dari uraian dalam contoh tadi kita lihat bahwa pandemi itu menyebabkan dua hal. Hal yang pertama adalah masyarakat menjadi semakin ingin membeli sepeda. Perhatikan bahwa perubahan perilaku masyarakat itu bukan karena perubahan harga sepeda, bukan, tapi karena keinginan mereka untuk berolahraga supaya sehat, supaya tidak terkena virus. Sehingga apa yang terjadi, kurva permintaannya bergeser ke kanan. Jadi pada harga berapapun, misalnya harga di sini, ya harga di sini misalnya, jumlah sepeda yang ingin dibeli naik menjadi sekian. Kalau harganya di sini misalnya semula yang diminta sekian, sekarang menjadi sekian. Sehingga semua titik bergeser ke kanan, maka kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Lalu peristiwa tadi juga menyebabkan terjadinya hal yang kedua, yaitu ada pembatasan mobilitas, ada physical distancing, sebagian karyawan harus work from home, maka produksi sepeda terganggu. Sehingga pada kurva penawaran ini di S1, pada harga tertentu, jumlah yang ditawarkan turun karena ada kesulitan produksi, jumlah yang ditawarkan turun. Pada harga berapapun jumlah yang ditawarkan turun. Pada harga berapapun jumlah yang ditawarkan turun. Sehingga kurva penawarannya bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Nah, sekarang jika dalam analisis yang bagian awal tadi digambarkan bahwa pergeseran permintaan atau dampak permintaannya itu lebih besar dibandingkan dampak penawaran, maka dalam grafik ini kita lihat di sini permintaannya bergeser relatif jauh dari D1 ke D2, sedangkan penawarannya bergeser sedikit dari S1 ke S2. Maka hasil akhirnya adalah kita lihat keseimbangannya. Sekarang perpotongannya S2 dan D2
di E2. Semula di mana? Semula di E1. Tadi awalnya kan di sini. D1 ketemu dengan S1 di E1. Karena ada pandemi, pindah ke E2. Perpotongan antara S2 dan E2. Jadi, bagaimana dengan harganya? Harganya mengalami kenaikan dari 28.000 dari PE1 ke PE2. Ini. Ya. Kuantitasnya bagaimana dalam contoh ini? Kuantitasnya ini semula QE1 atau 180 sekarang di QE2. Jadi dalam contoh ini kuantitasnya naik, harganya juga naik. Jadi kuantitas keseimbangan naik, harga keseimbangan juga naik. Itu terjadi pada saat ya tadi ada pandemi di pasar sepeda dan mengakibatkan kurva permintaannya bergeser ke kanan, kurva penawarannya bergeser ke kiri, tapi pergeseran permintaan ke kanan relatif lebih besar dibandingkan pergeseran penawaran ke kiri. Kalau asumsinya berbeda, maka hasilnya bisa juga berbeda. Jadi misalnya bisa dicoba sendiri. Kalau pergeseran permintaannya itu ternyata relatif kecil, sedangkan penawarannya lebih besar, nanti hasilnya akan berbeda. Bisa dicoba sendiri berbagai kemungkinan. Dari mekanisme pasar tadi, mekanisme kita menentukan keseimbangan pasar tadi, baik itu keseimbangan sebelum ada perubahan maupun keseimbangan setelah ada perubahan, kita melihat di situ bahwa pasar itu bisa menentukan harga dan kuantitas. Jadi tidak perlu ditentukan oleh pemerintah atau ditentukan oleh organisasi tertentu, tapi dengan sendirinya interaksi antara permintaan dan penawaran itu akan bisa menentukan harganya berapa, maksudnya harga sepeda, dan kuantitas sepeda yang ada di pasar berapa. Ya, sehingga kita bisa menjawab beberapa pertanyaan kunci atau pertanyaan utama dalam ilmu ekonomi yang ingin dijawab, seperti yang sudah Anda pelajari di mata kuliah Ekonomika Mikro Pengantar. Jadi dalam suatu perekonomian kita ingin menjawab pertama adalah apa yang mau diproduksi, otomatis nanti apa yang mau dikonsumsi, ya. Sehingga di sini pertanyaan pertama terjawab bahwa sepeda itu diproduksi jumlahnya berapa sesuai keseimbangan tadi. Kalau ini diterapkan di semua jenis barang, komoditas, maka perekonomian itu bisa menjawab apa yang harus diproduksi dan jumlahnya berapa. Pasar sepeda, pasar sepatu, pasar beras, pasar komputer, pasar laptop, dan sebagainya. Nah, juga bisa menjawab pertanyaan siapa yang memproduksi. Ya, tadi kita lihat yang memproduksi, misalnya ada kalau dalam kasus tentang roti John tadi, ada Joni, ada Adul. Kalau itu diterapkan di semua jenis pasar, akhirnya bisa ditentukan siapa yang memproduksi pizza, siapa yang memproduksi sepatu, siapa yang memproduksi jasa potong rambut, dan sebagainya. Sehingga bisa ditentukan berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ya, kemudian juga bisa ditentukan siapa yang membeli berdasarkan mekanisme harga tadi. Ada konsumen yang akhirnya membeli, ada konsumen yang akhirnya tidak membeli. Ada yang meminta 10, ada yang meminta 8. Itu artinya bisa menjawab pertanyaan siap barang itu nanti dikonsumsi siapa. Jadi dengan mekanisme pasar itu kita bisa menjawab pertanyaan apa atau what, kemudian pertanyaan siapa yang memproduksi, kemudian pertanyaan siapa nanti yang akan mengkonsumsi atau mendapatkan barang itu. Sekaligus karena kegiatan produksi itu tidak terlepas dari
kegiatan mengalokasikan atau menggunakan sumber daya di sini maksudnya adalah kalau misalnya untuk memproduksi sepeda itu perlu besi, perlu tenaga kerja, perlu tenaga ahli, perlu tanah, perlu dana dan sebagainya. Itu otomatis menentukan sumber daya nanti itu input-input itu, faktor-faktor produksi itu digunakan untuk apa? Apakah untuk sepeda, apakah untuk roti, ataukah untuk yang lain. Dan termasuk di dalam alokasi dalam produksi masing-masing barang, masing-masing produk. Misalnya dalam produksi sepeda berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran itu bisa ditentukan lebih banyak menggunakan tenaga kerja atau lebih banyak menggunakan mesin. Misalnya gambaran sederhananya, kalau pada waktu harga sumber daya tertentu itu turun, maka ada kecenderungan jumlah yang diminta dari sumber daya itu akan meningkat. Dan sebaliknya. Jadi mekanisme pasar itu juga menentukan kombinasi sumber daya dalam sebuah proses produksi. Nah, mekanisme pasar ini ternyata bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga pertanyaan lanjutannya adalah, lalu apa perlu campur tangan pemerintah? Nah, ini terutama nanti akan dijawab di bab selanjutnya. Karena ternyata nanti kita akan mempelajari mekanisme pasar ini ada kelemahannya. Ada keunggulannya, tentu ini salah satu keunggulannya, jelas yang unggulan utamanya ini bisa menjawab berbagai pertanyaan tanpa ada campur tangan, ini bisa menghasilkan harga dan kuantitas keseimbangan. Tapi nanti ada juga kelemahannya yang menyebabkan perlunya campur tangan pemerintah. Lalu ini ada sebuah slide terakhir berisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini gunanya untuk menguji pemahaman kita tentang apa yang baru saja kita pelajari. Kita kira-kira sudah paham tidak? Kalau bisa menjawab berarti lumayan paham. Tapi kalau ada kesulitan berarti perlu mungkin membaca bukunya lebih teliti, atau kemudian melihat video ini ulang, atau bertanya ke orang lain. Ya, ini ada pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara jumlah yang diminta dan permintaan, serta antara jumlah yang ditawarkan dan penawaran, dan seterusnya. Silahkan dibaca, kemudian nanti dijadikan introspeksi diri untuk mengukur kemampuan diri sendiri tentang kemampuan untuk memahami bab yang baru saja dibicarakan.